Oke guys, jadi kali ini kita akan pergi ke wilayah yang dikenal atau yang disebut hutan Danau Buaya, berdua aja sama Dikong. Untuk perjalanan kali ini mungkin kita akan menempuh beberapa waktu yang cukup lama, dan sama seperti yang kita harapkan, kita terhindar dari segala mara bahaya ataupun hal-hal yang ngebuat kita tercekal atau terhambat. Yang dirasakan inti poin dari yang saya pribadi untuk sebelum pergi pada malam ini nih, rasa kurang nyaman ada, pandangan-pandangan kotor ataupun yang pokoknya negatif tuh ada, cuman kita melawan hal-hal yang ada di pola pikir kita tentang hal-hal yang gimana lah gitu. Intinya wilayah yang kali ini episodenya ini cukup dibilang menegangkan ya, mungkin dibilang seram ya, udah nggak bisa lagi dikatakan ya, intinya seperti itu. Poinnya kita bisa dapat pengalaman yang terbaik dan pelajaran yang bisa kita ambil, intinya seperti itu. Untuk rasa malam ini cukup campur aduk. Terus entah mengapa malam ini yang aku rasakan itu lebih ke khawatir ataupun gelisah. Tapi semoga aja di penelusuran kali ini kita berjalan dengan lancar. Oke, itu aja. Jadi di sini telah udah dikatakan orang pemakaman tua. Kayak ada mata loh bang. Itu di belakang. Jadi ini kuburan ya. Berapa kuburan tuh? Kayaknya ada barang nih, Dik. Batin aku ngerasa ada barang. Kenapa? Kayaknya ada barang di kuburan ini. Ya pun kayak nggak ada kerasa aneh juga ya bang sampai sini. Iya, coba kita singgah bentar. Oke. Baru kita lanjutin perjalanan. Pandangan abang yang abang dapat. Kayaknya sih ada. Sepertinya batin aku ini kayak ada sinyal panggilan gitu. Soalnya aku pun nyambung nih bang sama abang nih. Nggak ada kayak. Ini loh bang. Hah? Ini.
Nah kan, nah nanti aja dibukanya nanti aja. tapi keras loh dalamnya. Ya udah nanti aja. Oke ya, mungkin ini oke guys, mungkin barang Udah ini nanti ya. aja ngomongnya. Aku biasanya kalau misalnya barang itu nggak pas, aku nggak mau. Memang dari tadi manggil-manggil. Nanti kita review. Kita lanjutin dulu, masuk lebih dalam. Pohonnya mau tumbang ya? Ada pohon mau tumbang nih guys. Unik ya pohonnya, badannya corak-corak itu. Jadi kenapa kita buru-buru? Karena satu hal. Jadi tadi ada kuncian ngasih tahu bahwa di kuburan tidak boleh berhenti lama-lama. Iya betul. Ya kan Kong? Iya betul sekali. Jangan diekspos juga terlalu lama. Karena di situ ada adab-adabnya. Cuman katanya kalau ada yang manggil, berhenti aja, siapa tahu ada yang mau ngasih hadiah gitu. Lagi dari arahan kakek pun tak lama-lama ya Bang. Iya. Nah, tadi yang jumpa barangnya di Kong. Nah, kenapa kita nggak review barang itu di situ? Karena memang greget aja. Kita ingat kata kuncian, jangan lama-lama di situ. Udah intinya itu. Tapi nanti kita akan review sih. Barang apa? Nampaknya sih kalau dipegang agak besar juga sih. Kayak sabar guys ya. Ini cabang ya Bang. Kayak pintu gitu. Iya. Jadi kalau kalian bilang bang kasihan motornya slow guys, kalian kalau untuk mau beli motor tuh memang harus Honda. Kami sebenarnya ada, males aja. Harus Honda. Nah sabar, mungkin banyak yang nanya juga review barangnya. Ya kayak review lah ya. Jadi guys, ini barangnya. Kita buka. Coba pegang dulu. Matiin dulu motornya. Buka. Kita berhenti di tengah jalan dan banyak tragedi juga di sini. Oh iya. Jalannya lorong. Ini Bang. Bang. Cincin loh. Cincin. Ini seperti batu merah delima ya? Iya enggak sih? Masa cincin? Iya, wih. Berapa? Getar juga aku pegang cincin itu. Bagus nih batunya. Cuman besar ya. Iya. Ngondek nih. Getar aku pegang. Panas kan? Iya. Udah bungkus aja dulu. Nanti kita ini interaksi sama dia baru kita. Cuman yang sekarang kita nikmati dulu perjalanan kita menuju ke danaunya. Tapi aku sedikit mau ngasih info Bang tentang hutan Danau Buaya ini. Yang aku ketahui dulunya ada satu kejadian yang menimpa. Kenapa? Jadi waktu kau jelasin itu seperti ada yang lari ke sini. Waktu kau mau jelasin sesuatu ada yang jalan ke sini. Jadi ada suatu yang menimpa satu orang yang pernah diterkam sama buaya. Kejadian diterkam buayanya sekitaran 7 atau 8 tahun yang lalu. Cuman yang masalahnya ini yang masih kita ataupun yang lain juga khawatirin. Nah, buayanya itu belum jelas ataupun belum dapat. Oh, jadi seperti ini ya, apa? Alibinya itu kayak cerita mitologinya itu entah. Sumpah tadi ada yang nongol di sini. Ceritanya seperti buaya siluman, entah buaya beneran, entah buaya asli gitu. Jadi tadi tuh ada yang nongol di sini. Di samping aku pun ada nepuk. Di sini muka seram kali. Karena kita lanjut. Boleh? Ayo. Engkau ingat lagi di mana jalannya? Oke. Iya. Ingat. Banyak pohon.
Kok baunya 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 anjir ya? Enggak, abang ini mah juga nyium. Baunya tuh, aromanya tuh nyucuk kali. Jadi tadi ada bau, tapi baunya apek, asem. Tapi memang seperti bau manusia. Ini bau badan manusia nih. Kalau untuk yang udah dirasain sih menegangkan ya. Dan ini juga nggak jauh juga dari perkotaan, yang ibaratkan kayak di sisi perkotaan masih ada suatu hutan yang disisakan. Tapi dimanfaatkan orang sekitar, dijadikan lahan kebun ya beberapa bagian. Ya, dijadikan lahan kebun, jadi hutannya masih terjaga. Dan semoga kita juga berharap penebangan. Bunyi apa tuh? Kenapa kan? Enggak, tadi ada bunyi tit gitu. Jadi kita berharap penebangan pohon secara liar itu berkurang. Iya, betul. Kayak seperti dijerat, Bang. Ini udah mau cukup malam guys ya. Maksudnya jam 11-an lebih lah. Kita bertemu dengan pohon yang cukup besar. Kebun. Pohonnya unik. Itu pohon seperti berambut ya, Bang. Pohon besar. Apapun yang Barang tadi mana? sama. Oh, sama. Oke guys, apapun yang terjadi, semoga ya perjalanan kita tetap baik-baik aja. Pergi selamat, pulang selamat ya guys. Ada anjing nggak sih? Ada. Kalau jaga-jaga kebun gitu biasa ada anjing. Tapi kalau orang Nanti kau kayak kemarin ada anjing, kau tinggalin aku. Kau lari. yang mana? Kalian lihat guys, jalannya seram kali di tengah malam kayak gini. Belum tengah malam sih, masih jam 11-an lebih lah. Udah belum. Kalau ada anjing, udah kita permisi sama anjing. Permisi kau bilang. Iya, Kau aja sama anjing takut. bukan takut. Dia cuma bikin gila. Nah, Iya, kalau anjing gila. walaupun dia bilang sedikit nggak bisa. Ini pun motor udah ada. Kalau kalian bilang, "Bang, kasihan beban motornya." Kalian jangan salahin aku, guys. Yang di depan ya, yang bawa motor. Intinya Honda tuh kuat, guys. Serius kuat. Ya, ini udah Minyak irit, terus kuat. Honda endorse aku tuh. kaget, aku kaget. Kenapa? Pulang abang bilang tadi, yang abang ngomong-ngomong itu, ada perempuan yang Wih, serius ini jalannya aman lah ya. Atau aku turun? Abang nggak tahu, aku mantan supir dulu ya di Bali. Oh iya. Iya, aku dulu nyupir 2 tahun, cuma nggak bisa kan untuk fokus ke situ. Udah aku balik lagi lah gitu. Guys, yang kalian intinya komentar bijak ya. Kalian jangan khawatirkan kami, doakan aja. Intinya sehat terus. Kita akan terus menyajikan perjalanan horor. Hati-hati, hati-hati. Intinya kalau engkau kurang imbang, biar aku turun. Untuk di perjalanan kali ini kita nggak zong ya, kita ada bawa body. Sebenarnya bawa badi tuh guys, bukan kita untuk gaya-gayaan. Cuman kan kita kan masuk ke wilayah hutannya, kita nggak tahu ada hewan apa ataupun ada apa, keberadaan apa gitu kan. Kaget aku. Udah. Baunya. Bau bangkai. Bau bangkai. Bau bangkai. Iya, bau bangkai. Jadi di perjalanan Kita udah di
sudah disambut dengan beberapa aroma yang kurang sedap ya. Ini bu, nah ini bu apa lagi nih bang? Nah bu apa nih? Pising. Ah. Hati-hati barang, jangan sampai ada yang ini dik ya, perhatikan. Aman. Kan bayangkan guys, kalau ada orang yang jahat, kita pergi segini, ya bertarung lah mau tak mau. Makanya aku selalu bilang Dika, jangan lupa bawa apapun untuk jaga keselamatan. Oh my god, jalannya. Bisa Sabar ya. atau turun, kan lihat beceknya. Lah ya bang, selama masih di ahli supir ini, abang percayakan sama. Menuju ke Danau Buaya butuh waktu berjam-jam juga, dan kita juga milih untuk eksposnya beberapa menit, karena kalau kelamaan kita on terus kamera akan down, nggak sampai ke expose syuting kita nanti. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil. Kok aku kayak seperti dapat pandangan orang yang tersesat ya sini. Orang hilang arah. Iya. Orang mau keluar tapi nggak bisa gitu. Apa yang penting jangan sampai pandangan itu pandangan kita sih. Ini betul-betul guys, kami dikepung dari keliling hutan. Nah ini jalannya aja guys. Pokoknya apapun demi kalian, kami akan terus berjalan guys. Dimanapun dan kapanpun kami selalu stay. Jangan hitung berapa orangnya ya guys, jangan ada, tapi tengoklah yang terus berjalan. Itu aja. Ini bang, sekitaran 15 menit lagi kita nyampe, atau enggak 10 menit. Hah? Ada yang lari? Siapa yang lari? Aku lebih sepertinya banyak yang ngikutin kita deh. Iya dari tadi. Dari awal pertengahan, nggak pertengahan sih, sampai menuju hutan tempatnya yang kita, yang aku rasa udah penuh dengan beberapa mobil. Tapi lebih apa ya bang? Lebih menampakkan, cuman nggak sampai mendekat. Nah ini kita udah nyampe. Biasanya ini kita nyampe di kepitan pohon pisang sih, banyak pohon pisang. Biasanya banyak pocong tuh. Ini kita udah nyampe bang di danau. Oh iya. Oke.
Kata di Kong perbatasan danau kita udah mulai kelihatan ya. Agak bengep juga ya. Bisa bang, susah ya bang. Hah? Susah. Oke, guys, kita udah sampai. Kok taruh motor di mana? Sini. Jadi ya syukurnya kita udah sampai. Kita akan review dulu di tempat ini ya. Gimana kok? Oke, untuk aku dari awal perjalanan yang aku hitung sekitaran 2 jam ya bang menuju ke dalam sini. Kalau aku udah nggak kepikiran situ lagi, mungkin udah karena udah fokusnya nggak ke situ ya. Mungkin itulah hitungan kau ya. Iya. Untuk rasa lebih Mual. mual ada, terus sesak. Oke. Jadi di bagian mataku ini untuk pandangan ke depan nih udah mulai kabur. Oke, ya udah. Itu aja. Oh, udah full. Danaunya ngeri juga ya. Iya bang, udah jadi full ini ya. Udah kayak diblokir sama apa namanya bang? Danger ya? Ini Danger kan? Kayak agak lebih turun nggak apa sih bang, aman. tahu-tahu ada muncung buaya pula. Jangan bang, hati-hati bang. Jadi nih danaunya nih kalian tahu nggak, serem kali. Udah memang full dalam keadaan tertutup. Bangsat, kukira apa tadi? Ikan tuh Bang, bang. ada yang nongol dari situ bang. Hah? Ada yang nongol di pohon itu, perempuan duduk di atas pohon itu. Pohonnya mati lagi, tapi masih. Untuk jantung nggak berhenti berdebar ya? Jadi danaunya itu ketutup sama rawa gitu, terus memang ketutup, serem lah pokoknya. Kalian tahu lah kayak mana danau lama kan. Iya. Nyamuk juga ngeri. Tapi kita nggak di sini guys. Kita akan turun ke hutannya arah sebelah kiri. Karena di sini rawan. Masuk nanti kita di ada kodok guys. Kodok beracun. Mana? Tadi mana? Tidak mau aku nengok. Tidak, itu biasanya untuk racun senjata. Senjata? Tidak mau tengok bang. Apa? Ada yang ngelempar. Hah? Ada yang ngelempar di mana? Ada yang lempar? Aku nak kasih abang yang gundukan itu tuh, tengok bang. Luas ya danaunya. Luas bang. Burung. Hutannya juga masih terjaga bang. Masih bang. Ini guys. Di sini rawan buaya. Cuman Yes, betul. dan udah ada korban juga. Cuman misteri yang dari yang aku dapat juga memang itu dia. Jadi maksud di Kong itu buayanya itu nggak sering muncul. Namun sekali muncul makan korban. Jadi ada yang berfirasat bahwa itu siluman ataupun asli. Jadi ada dua pendapat yang berbenturan. Tapi kalau udah makan korban ya kita nggak tahu juga ya. Maksudnya ya bisa asli, bisa juga penunggunya itu. Cuman ya kalau aku ya yang asli lah mungkin ya. Nah jadi kita akan review, kita masuk ke dalam hutannya. Buat kalian jangan lupa terus saksikan
dan setai kopi dan makanan, udut dan cemilannya. Oke. Di pertengahan kita akan berinteraksi juga, mereview dengan detail bahwa barang yang kita jumpa ini kenapa dan apa, semampu kita. Oke, kita mulai. Ayo Kang, maju Kang. Bau bangkainya mengerikan ya. Kenapa? Banyak hewan. Hewan apa? Kodok. Tapi kok aku ngerasa ada mayat yang terkubur ya? Bang. Kayaknya tapi ya kok bayangkan lah ini tengah hutan, tapi entah ya, aku kayak Aneh lebih ya, Bang? kayak ada koneksi, entah ada yang dikubur gitu, entah orang, entah apa gitu. Iya, tapi entah mungkin ya. Ya itu guys, belum pasti, cuman maksud Bang Awi seperti itu. Tuh luas sekali hutannya di sana. Kita akan masuk. Sesak, iya pasti, dan bingung karena udah ditabrak juga. Dari aku ngelihat pandangan yang jelas bahwa di danau itu ada beberapa ratu yang mantau kita pakaiannya, tapi yang satu biru, yang satu hitam. Itu apakah satu atau beda? Beda sih, seperti dua kubu gitu. Dan nampaknya dari barang yang itu ini udah mulai interaksi, maksudnya gedor-gedor gitu. Terus aku ngelihat kita disambut dengan gerbang yang luar biasa gerbangnya. Seperti ada tirai emas juga di balik gerbang itu. Ada kuntilanak terbang di sini deh. Apa itu yang aku maksud Itu tadi, kan Bang? ada tiba-tiba ada ketawa. Iya. Itu yang aku maksud tadi, Bang. Ya. Yang dari pohon duduk. Jadi kuntilanak itu dia terbang, nampaknya dia mau menghampiri kita, cuman dia segan gitu kok. Sebenarnya kenapa tuh? Belum waktunya gitu ya. Ada juga yang pemalu gitu. Tapi Jadi kita udah masuk nih. Ya aku udah ngerasa beda ini. Beda kenapa? Aku pusing guys. Maju lagi sedikit. Senternya hidupkan aja ke itu. Yang putih. Mual sih. Terima kasih yang udah komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Komentar-komentar yang bermotivasi, yang membuat kami makin semangat. Jadi kepala aku udah pusing ini, berat banget. Kita juga udah dapat dari barang yang pertama sama yang di sini ya, Bang ya. Iya. Kau gimana, Bang? Aku mual loh. Mualnya itu beda sih. Udah lagi, Bang. Relax dulu untuk yang bisa diberitahukan kepada mereka yang nonton. Oke guys. Ya. Untuk malam Atau ini kok ada yang lihat apa? masih aku ada melihat orang tua Orang tua berpasangan. berpasangan itu sama siapa? Seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Oh, dia itu Memberikan jalan kemana? Di sini, ke sana. Di sini kok nampaknya. dari depan situ, tapi dia membuka jalan untuk ke sini. Oh, Apakah ada sambungan dengan perempuan itu, kuntilanak? nampaknya sih beda sih. Enggak ya? Beda karena kan setiap momen tempat itu mereka juga ada yang berpasangan, namun ada juga yang single, ada juga yang berkelompok gitu.
Tapi sabar dulu Kang, coba gue pegang nih. Pegang. Awas, goyang. Sini. Kenapa bang? Sabar ya. Kalian yang nonton pasti ada ngerasa hawa sih, kalau yang peka. Hawa enek di saat aku ceng kamera sama Dikong nih. Besar, hitam, tinggi, cuman separuh dari, maaf kata, kepalanya nggak ada. Kepalanya nggak ada. Iya permisi. Dari mana pemberian itu? Oh kamu yang pemilik batu itu? Iya jelas. Saya yang ada di barang tersebut. Iya permisi. Sebelumnya kenapa sampai barang itu ada di situ? Manusia selalu mengartikan sebuah arti tanpa makna. Padahal dahulunya yang mempunyai barang tersebut ingin menurunkan itu kepada darah selanjutnya. Namun kegagalan dalam kepala yang mengartikan arti tanpa makna. Tidak semua manusia yang berpikir bahwa hal tersebut itu baik dan benar. Mereka menganggap hal gaib, apapun yang seperti kami itu adalah hal yang jahat ataupun yang buruk untuk siapapun yang berpasangan dengan hal gaib. Sedangkan segala perantara yang diturunkan itu pun dari yang gaib. Apapun yang dimiliki manusia itu bukan salah. Apapun yang dimiliki manusia itu bukan keburukan. Semua keburukan itu awal dari kepala kalian semua. Yang ada, yang kalian miliki, itu hanya penyempurna ataupun pelengkap. Terima kasih telah menerima panggilan dari saya. Iya sama-sama. Jika tidak keberatan, Iya. saya ingin berkelompok dengan kalian. Namun, jika kalian berat menerima, yang saya harapkan hanya bukakan jalan untuk saya pergi kembali kepada gerbang utama. Tapi maaf saya mau nanya ini, apakah kamu merasa marah kami mengambil ini? Tidak, justru saya memanggil. Oh, berarti kamu yang mengasih sinyal kepada anak ini yang nggak mau masukin? Ya kalau kamu memang mau ikut bersama kami boleh, asalkan kamu tidak memiliki niat buruk ataupun. Terima kasih. Nampaknya ada yang tidak suka. Kalian terlalu dalam. Mengapa? Kenapa? Kenapa? Kamu yang dari mana? Kalian dari mana? Kami dari sini. Kami ingin mencari sebuah cerita ataupun pengalaman. Mengapa?
Tidak sembarangan. Sana. Sana. Mengapa? Sana. Jangan susukannya ya. Udah kan di sini nggak mau jadi ribut. Survivavantu Sukina. Ma kimchi pasyati fasyam raksavam syavam raksavam ma kimchi pasyati fasyam raksavam syavam raksavam. Apa ini? Jeruk cuy. Jeruk perut kah? Ini pohon jeruk. Ambil cuy. Boleh. Mana topi aku? Thank you Dika. Ambil ini untuk masak, bagus nih. Nanti ya. Hah? Nanti itu bang. Tujuan kita bukan ke jeruk. Sorry. Habis itu. Iya. Guys, jeruk guys. Kenapa? Kalau kita nggak keberatan, dia ingin ikut dengan kita berkelompok. Udah rame, nggak usah. Yang di Kalau barang memang itu. kita nggak mau, kalau dia nggak bisa, kita bukakan jalan buat dia. Bukakan jalan. Biar dia kembali ke alamnya, Iya, nanti dibukakan jalan. ke gerbang dia. Badan aku sakit lagi. Ada pocong kong. Pocong. Kayaknya baik sih pocong. Tinggi kali. Ada gundurwo tinggi kali. Kalau baik bisa kita jadiin kawan. Hah? Kalau baik sih kita jadiin kawan. Siapa? Pocong. Sana. Oke, habis ada tadi bagian dari sini yang marah ke atas kehadiran kita. Nampaknya dia membukakan jalan. Bukakan jalan Untuk golongannya. untuk golongan ya. Aku merasakan ada yang datang. Sat. Hitam berbulu. Apa yang ku bilang tadi nggak, yang tanpa kepala tadi tak? Tanpa kepala tadi nggak sih? Belum jelas bang. Aku Ada yang jalan di belakang. Tapi arah kiri. ketika membicarakan sosok ini nggak tahu ya, kaki bagian kiri aku nih putar. Tenang. Kau bisa hargai aku. Pelankan suaramu, jangan sampai mengundang. Saya tidak risau dengan kehadiran kalian, siapapun. Cuman yang saya risaukan tentang binatang apapun yang ada di sini. Ada apa? Bisa dijelaskan? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu? Bisa berbicara? Oi. Jangan kamu nyentuh. Kalau kau nggak mau disentuh, kau bisa baik-baik. Aku suka dengan
Suka dengan luka. Kau yang aku hancurkan nanti. Kau mau hancurkan aku? Hah? Kau? Iya, saya mau hancurkan kau. Kalau kau bertindak gegabah ataupun bertindak kasar. Silakan hancurkan. Oke. Tapi ini yang hancur. Bisa kau menghancurkan? Kau kira kau saja yang ada di situ? Aku tidak peduli siapapun yang ada di sini. Siapapun. Lalu kedatangan kau ini mau apa sebenarnya? Darah. Ingin darah? Emang kau nggak punya darah? Emang kau nggak punya darah? Berikan aku darah. Tidak semudah itu. Apa yang mau kau bayar dari permintaan kau? Apa yang mau kau bayar dari permintaan kau? Berikan. Apa yang kau mau bayar ke aku dari permintaan kau? Kalau aku kasih. Sebelum aku bertindak. Apa yang kau mau bayar ke aku dari permintaan kau? Apa yang mau kau bayar ke aku dari permintaan kau? Aku cuma mau darah. Kau jangan banyak. Kau dengar, kau punya telinga tak? Kau berikan ku darah. Kau mundur. Apa yang mau kau bayar ke aku dari permintaan kau? Kau mau apa? Aku mau emas. Aku mau emas. Mundur kau. Bisa kau kasih ke aku? Mundur. Kau yang mundur. Kau yang mundur. Kau berikan aku darah. Berikan. Kau lihat di belakang kau siapa? Minta aja sama dia. Kau berikan. Kau lihat di belakang kau siapa, kau minta saja sama dia. Kau berikan. Kau berikan. Hei! Kau berikan. Silakan. Kenapa kau maju? Kau berikan. Kau tidak punya telinga kah? Yang kukatakan tadi. Kau berikan. Segala banyak kayu mau kau pegang semua. Kau usah ikut campur. Hei! Lawan dia kalau bisa. Kau jangan ikut campur. Kau lawan dia kalau bisa. Kau bukan bagian dari sini. Ngapa Ya kau ikut dia campur? juga tahu. Nggak perlu kau jelasin. Kau jangan ikut campur. Kau minta darah sama dia. Dia yang punya hak di badan manusia. Atau kau yang akan aku hancurkan. Kau menyingkir. Menyingkir! Menyingkir kau. Kau jangan menggangguku. Jadi di sini ada Abraha yang menghandle. Kau jangan mengganggu. Ini urusanku dengan mereka. Jangan kau mengganggu. Tutup gerbang dari arah depan. Kalian menginginkan darah. Ambil ini.
dalam. Dalam. Kau turun. Kejebak guys, kejebak. Jangan digas, Dik. Dorong. Ah, dorong. Kalau digas kau buat sumur. Kita ada perjalanan mau keluar nih. Tapi butuh beberapa jam. Di Kong dia kayak gitu. Nah, dia mau buat sumur. Kalau enggak kita pagi lah. Tadi ada yang ngintip situ. Ini nggak sih bang, kita pergi nggak mau pulang. Pulang lebih berat bebannya. Lebih banyak yang ngalang ya. Ya. Tadi aku lupa bilang sama abang. Sorry bang. Di selang tadi kita dari danau, aku ada melihat sosok laki-laki. Cuman pakai, abang tahu nggak sih bang? Kalau orang gila tuh kan pakai dalaman gitu ya, yang tutupin baju. Nah segitu, nggak ada tuh nggak pakai baju ya. Kayak orang pedalam, nah kayak orang pedalaman. Tahu bang? Ada yang ngalang. Mungkin ada yang tahu kita masuk. Tadi kan kita nganu ini kan nggak ada. Ayo cepat keluar. Jadi seperti ada orang yang ingin ini ngerjain. Cepat. Nanti apa pula? Bahaya. Udah ada orang. Iya, tadi ada yang sembunyi kayaknya mau jebak kita. Ya udah guys. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Oke guys, mungkin kalian lihat mata aku udah mengantuk ini. Jadi aku nak jelasin tadi. Seperti biasa di momen kakek Abraha hadir, kamera down guys. Aku betul-betul udah berusaha bagaimana untuk mengoptimalkan bagaimana kamera ini nggak down, error terus, anehnya itu. Cuman Nenek Anjasmara juga udah ngasih tahu tadi dengan simbolis perkataannya bahwa ada makhluk langit yang besar, kelompok yang besar yang sedang memantau kami di lokasi tersebut. Nah, di posisi ini Dika juga kurang ngeh dengan apa maksudnya. Cuman secara gaib berkomunikasi dengan aku dan menjelaskan hal itu. Jadi tadi di momen kakek Abraha itu terjadi pertengkaran hebat dan gak peduli lagi kamera mau error atau apa, aku letak kamera dan terjadi juga pertengkaran hebat. Kakek Garong hadir juga menjelaskan bahwa ada hal bahaya yang dimana posisinya jika kita nggak bisa menjaga atau lepas kendali
terpancing dari mereka, kelompok kakek Garo nggak bisa untuk menyelamatkan kami. Nah, di momen itu ada hal uniknya juga guys. Jadi dari pertengkaran itu, penjelasan itu, perdebatan itu, kami masih melanjutkan perjalanan. Nah, sampailah di momen itu sayangnya nggak bisa kerekod guys. Anehnya itu, sampailah di momen Dikong menemukan teman baru. Jadi ada sebuah pocong yang ingin ikut kami untuk keluar dari tempat itu. Ya udahlah, jadilah teman Dikong di situ. Nah, cuman sayangnya nggak bisa kerekod. Suasana ada aneh, suasana ada sangat-sangat kacau. Tiba-tiba sesak napas, ibaratkan kayak nggak bisa bernapas di tempat itu. Ibaratkan seperti itu guys. Kita putuskan untuk keluar. Adalah hitungannya mungkin cukup lama, nggak bisa dihitung, cukup lama. Dan itulah dapat sampai di pertengahan jalan, suasana jalan juga tiba-tiba kok bisa sehancur itu, kendala. Terus ada juga yang menghalang, entah mungkin ada beberapa orang, kan di situ ada kebun juga ya, yang mengira kita ada hal buruk, niat buruk mungkin di tempat itu. Cuman kan kita juga ada izin sama kunciannya. Tapi ya syukurnya kita nggak terjadi apa-apa. Betul-betul lelah perjalanan kali ini. Kalian bisa ambil baiknya dan buruknya. Oke guys, kalian udah lihat muka aku udah suntuk kali. Dan kita memang kalau juga penonton lama yang menonton perjalanan AW horor ini, memang kalau kita ketemu makhluk yang kadar energinya besar, itu menurut kepercayaan kami pasti ada pengaruh di alat, pasti ada. Yang ibaratkan seperti mereka tidak ingin diekspos, seperti mereka tidak ingin diketahui, seperti mereka tidak ingin dijelaskan, seperti itu guys. Tapi baru di momen ini kita melanjutkan PNS tanpa kamera. Baru di momen inilah sampai Dikong ketemu teman baru, yaitu si pocong tadi. Nah, tapi kita on kembali. Nah, itu anehnya kok bisa on kembali pas kita sudah melangkah mulai menjauh dari tempat itu gitu. Pas di pertengahan perjalanan itu kan aku ada tuh expose kan, maksudnya kushoot. Nah, itu anehnya di situ. Cuman hal ini udah biasa sih sebenarnya. Cuman agak kesal aja guys gitu. Sebenarnya hal-hal kayak gini aneh, bagi aku sih aneh. Cuman kayak mana ya guys ya, aneh tapi sudah biasa gitu. Itu menurut aku tuh kayak gitu yang bisa aku cerna tuh, di akunya tuh udah biasa sih hal ini sebenarnya ya, tapi aneh gitu. Paham gak sih? Ya udah, aku mungkin istirahat dulu guys. Dikong udah pulang. Oke. Terus support channel ini sampai seterusnya. Oke. Rahayu.